Halo semuanya, kali ini timeline akan bercerita tentang film Maiwo yang rilis tahun 2015. Film genre komedi asal Thailand yang berlatar belakang di sebuah sekolahan di mana pada sekolah tersebut seperti kehidupan anak remaja sekolahan pada umumnya. Terdapat pembagian kelas-kelas tersendiri dalam pergaulannya, mulai dari atlet sekolah, pemandu sorak, kapten tim, anak bandel, kutu buku, hingga siswa yang berada di tingkatan paling bawah adalah orang-orang yang bisa dibilang tidak dianggap keberadaannya sama sekali. Nah, dalam film ini bercerita tentang Pong yang suka menggambar ilustrasi dari gadis populer yang disukainya. Dia lalu bertemu dengan Mai yang juga siswi tidak terkenal dan menyukai Fem yang merupakan kakak kelasnya yang sangat populer. Tapi Mai tidak bisa mendekati Fem karena ia memiliki rahasia. Oke, lanjut. Di awal film terlihat seorang siswa yang bernama Pong sedang menjelaskan tingkatan-tingkatan kasta yang ada di sekolahnya. Tingkat paling rendah adalah siswa biasa saja. Nah, biasanya siswa ini gabung di tim pemandu sorak di sekolahnya. Selanjutnya ada siswa yang kerjaannya ngerjain teman-temannya. Lalu ada tingkatan siswa yang kerjaannya tiap hari cuma bahas masalah pelajaran alias si kutu buku. Tingkatan selanjutnya ada siswa olahraga atau atlet. Di tingkat berikutnya ada siswa yang selalu update dan kekinian sekali, yang biasanya cantik dan kaya raya, dan follower TikToknya pun banyak. Lalu tingkatan paling tinggi di sekolahnya adalah para kapten tim olahraga. Nah, dari semua kapten tim ini, ada cowok yang paling populer di sekolahnya tersebut, karena bisa segala hal. Nah, siswa ini bernama Fem. Di sekolah ini ternyata Pong inilah yang berada di peringkat paling bawah. Pong ini termasuk siswa yang sering dikerjain sama siswa lain di sekolahnya. Nah, seperti biasa Pong disuruh oleh siswa nakal untuk jagain bola di lapangan, biar nanti nggak dipakai sama yang lain. Tapi malah datang siswa lainnya dan siswa tersebut langsung mengambil bola yang dijagain Pong. Tapi saat Pong meminta bola tersebut malah ditendang ke arah cewek yang merupakan seorang kapten tim pemandu sorak yang bernama Ming. Nah, ternyata Pong ini udah lama banget memendam rasa suka dengan Ming. Selanjutnya, Ming menendang balik bola tersebut ke arah Pong. Pong yang jago ngegambar ini ngeabadiin semua kejadian yang dialaminya ke dalam gambar, termasuk saat Ming nendang bola ke arah Pong. Adegan selanjutnya, Pong yang telat bangun langsung berangkat ke sekolahnya. Karena terburu-buru, Pong langsung menyambar buku yang ada di atas meja yang salah satunya adalah buku yang isinya gambar ilustrasi yang berlebihan tentang apa yang dialaminya. Pong langsung menuju ke ruangan guru buat ngumpulin PR, tapi buku yang dikumpulin ketuker sama buku komik yang dibuatnya. Dengan perasaan panik, Pong langsung kembali ke ruang guru untuk nyari buku tersebut. Tapi sayang buku tersebut sudah sampai ke tangan Ming dan juga udah dibaca sama semua siswa di seluruh sekolahan itu. Pong mulai mencari tahu siapa yang memberikan buku tersebut kepada Ming. Nah, ternyata yang memberikan buku tersebut adalah siswa yang bernama Maiwo. Lalu Pong langsung menemui Mei dan marah terhadapnya. Tapi Pong terkejut saat memegang tangan Mei. Tiba-tiba saja Pong terpental, terkena aliran listrik dari tubuh Mei. Nah, karena Mei merasa panik, ia pun langsung buru-buru pergi meninggalkan Pong. Namun, ia menjatuhkan foto Fem yang diambil dari mading sekolahnya. Pong yang penuh rasa dendam pun akhirnya membuat sebuah komik cerita di mana dalam komik tersebut menceritakan Maiwo yang mempunyai kekuatan listrik. Nah, karena Mei ini tidak terima dengan perbuatan Pong, Mei pun langsung nemuin Pong. Ia kemudian meminta maaf dengan Pong. Tapi Pong malah nyuruh Mei ini untuk ngeluarin alat setrumnya, kalau nggak bakal nyebarin komik dirinya bersama Fem. Selanjutnya Mei pulang ke rumah dengan lesu, lalu menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia ketahuan jika tubuhnya bisa ngeluarin aliran listrik. Nah, dalam hidup Mei ternyata berpindah sekolah merupakan hal yang biasa baginya. Bahkan ia pun memiliki koleksi seragam sekolah di kotanya. Karena tiap ketahuan ia disuruh pindah ke sekolah lain dan begitu seterusnya. Kali ini Mei pun berencana pindah sekolah. Lalu saat sedang mengurus kepindahannya ia melihat Pong sedang membakar kertas yang merupakan komik ilustrasi tentangnya. Akhirnya Pong pun menyesal dengan sikapnya kepada Mei. Lalu Mei dan Pong pun berteman. Di pagi hari terlihat Fem sedang latihan sepak bola dan tanpa sengaja bola mengarah kepada Mei. Fem pun meminta Mei untuk mengembalikan bolanya. Namun karena sangat gugup dan panik, Mei ini malah lari sambil membawa bola milik Fem tersebut dan Fem pun mengejarnya.
Nah, pada saat itu juga Fem pun mengajak Mei untuk bergabung dengan tim estafetnya. Di sisi lain terlihat Pong sedang mencoba meminta maaf kepada Ming karena kelakuannya menggambar Ming yang aneh-aneh. Tapi sayang Ming malah tambah marah kepada Pong. Sepulangnya dari sekolah, Pong menemui Mei untuk meminta disetrum karena galau di mana Ming tidak mau memaafkannya. Akhirnya Pong pingsan terkena setrum dari Mei. Dan saat Pong sadar, ternyata udah dikerjain aja sama orang tua Mei. Dengan sedikit malu, Mei akhirnya menceritakan kejadiannya di sekolah tadi siang, di mana Fem menawarkannya untuk bergabung dengan tim estafetnya. Keesok harinya, Mei pun ikut dalam latihan lomba lari estafet bersama Fem. Tapi Fem sangat heran karena Mei tidak mengoper tongkat estafet kepadanya. Hal ini dikarenakan tidak ingin menyakiti Fem. Mei pun meminta untuk berada di garis akhir, agar nantinya Fem tidak perlu menyentuh tongkat pemberiannya. Di sisi lain, Ming sangat galau, karena siswa kelas 1 tidak ada yang hadir untuk latihan tim pemandu sorak yang dipimpinnya. Pong yang sangat peduli dengan Ming langsung mengambil inisiatif untuk membujuk kelas 1 agar mau ikut gabung di grup pemandu sorak yang dipimpin Ming. Namun mereka tetap aja nggak mau. Nah, setelah ditunjukkan sebuah gambar yang merupakan hasil karyanya, kelompok kelas tersebut akhirnya setuju, tapi dengan banyak syarat yang harus dilakukan Ming, seperti membersihkan kelas, menanam tanaman, dan lain sebagainya. Pokoknya semua tugas sekolah yang mereka tidak sukai. Di sisi lain, terlihat salah satu anggota tim estafet sedang diinterogasi oleh siswa-siswa cewek hits kekinian karena ketangkap basah mengambil barang-barang milik Fem. Di adegan selanjutnya adalah di mana hari perlombaan lari estafet yang dimenangkan oleh tim Mei dan Fem. Karena timnya menang, dia terlihat sangat senang. Kemudian saat Pong menghampirinya, dia pun langsung memeluk Pong. Di sini Pong mulai merasakan getaran cinta dan tanpa disadari tumbuh rasa sayang kepada Mei. Adegan selanjutnya berpindah di mana Fem mengajak Mei untuk latihan berdua. Tentu saja hal ini bikin detak jantung Mei memuncak. Tapi Mei merasa kebingungan karena setiap berada di dekat Fem, jantung Mei selalu berdetak kencang dan tubuhnya mengeluarkan listrik. Di sini Pong berusaha membantu Mei dengan mencarikan benda-benda agar Mei tidak menyentuh Fem. Selanjutnya Pong juga mengikuti saran Mei untuk memberikan seluruh serial komik yang ia buat dengan Ming agar dibaca oleh Ming. Di sisi lain, Mei sedang berlatih dengan Fem, tapi Fem penasaran dengan jam tangan yang ia pakai. Kemudian Fem mencoba meminjamnya, namun sayang jam tersebut tanpa sengaja hancur terlindas oleh mobil. Padahal jam tersebut adalah peringatan untuk Mei agar menjauh dengan orang lain karena detak jantungnya meningkat dan tubuhnya bisa mengeluarkan listrik. Di sisi lain, Ming menyerahkan sebuah buku kepada Pong dan mengatakan sangat suka dengan komik tersebut, tapi tidak dengan orangnya. Nah, singkat cerita, Mei dan Fem tidak bisa pulang karena terjebak hujan deras. Lalu tiba-tiba aja Ming datang membawa 2 buah payung untuk mereka. Namun Mei menolak karena air hujan merupakan penghantar listrik yang baik dan bisa mencelakai Fem. Setelah Ming pergi, tiba-tiba aja Fem kesetrum karena tanpa sengaja Mei menginjak genangan air. Lalu Mei lari meninggalkan Fem. Pong yang melihat kejadian itu mencoba mengejar Mei sampai ke rumahnya. Tapi Mei mengunci diri di dalam kamar karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah orang yang tidak akan pernah bisa dekat dengan orang lain karena kondisinya tersebut. Pong berusaha membujuk Mei dengan gambar komik yang dibuatnya. Mei pun akhirnya luluh karena Pong bercerita di komiknya tentang cinta yang tulus yang bisa menerima pasangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Sehari sebelum final olahraga sekolah, Ming menemui Mei dan mengajaknya pergi ke belakang sekolah. Ternyata, Ming merupakan mata-mata dari kelompok cewek-cewek hits yang mana misinya adalah memberi pelajaran kepada siapa saja yang mengganggu atau mendekati Fem. Sebelum cewek-cewek hits memberikan pelajaran kepada Mei, tiba-tiba muncul Pong yang membawa alat pemadam api portable. Tapi Pong malah diringkus sama geng cewek-cewek tersebut. Kemudian Fem pun muncul dan melerai mereka semua. Tapi di sini Ming ketahuan sama geng cewek tersebut kalau Ming ternyata suka dengan Fem. Akhirnya Ming pun juga ikut dihabisi oleh mereka semua. Di sini Mei memberitahu Fem bahwa dirinya bisa mengeluarkan listrik. Fem sangat terkejut dengan hal itu. Tapi ternyata Fem adalah pria yang tulus menyayangi Mei yang bisa menerima keadaannya Mei.
Lalu Mei menceritakan hal tersebut kepada Pong. Sebaliknya Pong juga menceritakan kesedihan yang dialami karena ditolak Ming. Hari pertandingan olahraga pun tiba. Mei sudah bersiap di lapangan untuk bertanding. Nah, di tengah-tengah pertandingan datang Pong yang juga ikut berlari di pinggir lapangan bersaing dengan Fei menuju ke arah Mei. Bedanya Pong membawa buku komik sedangkan Fei membawa tongkat estafet. Komik yang dibawa Pong tersebut merupakan isi hati dari Pong terhadap Mei. Akhirnya setelah sedikit drama di lapangan, tim Mei dan Fei memenangkan pertandingan. Kemudian acara pekan olahraga sekolah tersebut telah selesai dan diakhiri dengan sebuah pesta sukacita, di mana semua siswa dan guru saling bergandengan tangan. Lalu Pong mencoba menggoda Mei, dan di akhir cerita detak jantung Mei pun akhirnya meningkat dan membuat pingsan satu sekolahan karena listriknya bereaksi dan mereka semua saling terkait. Nah, itu dia tadi sob, alur cerita film My Wu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe, comment, and share ya guys. See you.